Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, anak. Siang, Ibu. Waalaikumsalam. Baik, apa kabarnya ini? Baik, Ibu. Oke, sebelum kita memulai kelas, akan lebih baik jika kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh bantu untuk memimpin doa? Iya Ibu. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Ardian. Nah, sebelum memulai juga akan lebih baik juga kalau Ibu melakukan absensi ya. Oke, baik ya. Untuk Ibu yang Ibu panggil namanya, boleh melakukan presensi atau angkat tangannya ya. Kalda Rifat. Hadir, Bu. Inayah Khairunisa. Hadir, Ibu. Windy Rosariantika. Hadir, Ibu. Alivia. Hadir, Bu. Baik, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru yaitu animalia. Setelah sebelumnya kalian belajar mengenai tumbuhan, sekarang kita masuk ke materi yang seru banget nih, yaitu animalia. Boleh next, Dak? Nah, pada hari ini adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu mendefinisikan konsep masing-masing filum dari invertebrata. Kemudian, mampu memberikan contoh hewan anggota masing-masing invertebrata. Kemudian, mengidentifikasi masing-masing filum hewan invertebrata berdasarkan ciri morfologinya dan menyebutkan nilai atau peranan masing-masing filum dalam kehidupan. Lanjut, next. Animalia. Nah, apa sih yang terbesit gitu loh dalam pikiran kalian saat mendengar kata animalia? Boleh dijawab? Hewan, Bu. Hewan, Bu. Hewan, Ibu. Iya, sebenarnya nggak salah juga ya kalau kalian ingat animalia itu hewan, tapi sebenarnya secara biologis di kingdom animalia itu bukan hanya ada hewan loh, manusia pun termasuk dalam kingdom animalia. Next. Nah, jadi animalia ini merupakan salah satu yang paling banyak gitu ya jenisnya, dan mereka juga biasanya hidup berdampingan dengan manusia. Adapun ciri dari animalia ini mereka eukariotik atau sudah memiliki membran inti gitu. Selanjutnya mereka ini multiseluler atau terdiri dari banyak sel, kemudian mereka tidak memiliki dinding sel sehingga tidak membatasi pergerakannya. Selanjutnya mereka ini heterotrof atau tidak mampu membentuk makanannya sendiri sehingga membutuhkan hewan atau tumbuhan lain untuk memenuhi nutrisinya. Selanjutnya, animalia ini juga mampu mempertahankan dirinya dari serangan predator. Nah, bentuk pertahanan dirinya ini akan balik lagi tergantung dengan spesies apa gitu ya. Next. Selanjutnya, ini kita sedang melihat bagan dari animalia. Di sini terlihat bahwa animalia terbagi menjadi 9 filum gitu. Nah, berdasarkan awalnya nih, animalia ini terbagi menjadi 2, yaitu parazoa dan eumetazoa. Di mana parazoa ini merupakan filum yang belum mampu membentuk jaringan. Di sini parazoa ini hanya ada porifera. 8 sisanya ini merupakan hewan-hewan film-film eumetazoa gitu. Jadi porifera kan tadi kan multiseluler ya, bagaimana maksudnya tidak membentuk jaringan gitu. Jadi mereka ini multiseluler namun sel-selnya ini belum mampu membentuk jaringan, beda seperti 8 lainnya ini. Nah, selanjutnya jika berdasarkan dengan notochord dan vertebre atau tulang belakangnya, animalia terbagi menjadi 2, yaitu vertebrata dan invertebrata, di mana vertebrata hanya terdapat satu filum, yaitu chordata nih, yang ada di bagian bawah nih. Nah, sedangkan 8 sisanya termasuk ke dalam hewan invertebrata atau avertebrata. Next. Next lagi masih sama nih. Nah, di sini ada gambar mengenai invertebrata versus vertebrata. Adakah yang tahu perbedaan mengenai invertebrata dan vertebrata? Saya, Bu, tahu, Bu. Boleh, Kalda? Dijawab.
Yang paling menonjol dari vertebrata dan invertebrata itu dari bentuk tubuhnya, Bu. Nah, biasanya kalau hewan vertebrata itu bentuk tubuhnya itu kokoh karena ada tulang rangkanya. Sedangkan kalau hewan invertebrata itu memiliki cangkang pelindung untuk melindungi tubuh mereka. Terus invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan ini biasanya tidak memiliki struktur tulang yang lengkap di dalam tubuhnya. Nah, gantinya itu beberapa hewan invertebrata ini memiliki cangkang untuk berlindung. Contoh dari hewan invertebrata ini memiliki cangkang adalah siput dan juga kerang. Dan organ yang dimiliki invertebrata juga lebih sederhana. Mereka menggunakan kulit, trakea, atau insang sebagai alat pernafasan. Baik, terima kasih Kalda, jawabannya sudah sangat lengkap gitu ya. Jadi vertebrata ini mereka mempunyai tulang belakang, sedangkan invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Kemudian biasanya pada sistem tubuhnya vertebrata ini lebih kompleks, sedangkan invertebrata ini biasanya lebih simpel gitu ya. Next. Nah, selanjutnya pada pembagian animalia ini kita juga akan membahas pembagian berdasarkan simetri tubuh dan lapisan tubuh gitu. Nah, sebelumnya kita ini pernah belajar loh mengenai simetri atau garis simetri gitu ya. Jadi garis simetri ini merupakan garis imagine gitu yang membagi satu daerah menjadi bagian yang sama atau identik gitu ya. Nah, Ibu ingin bertanya sekali lagi nih, adakah yang tahu mengenai simetri radial dan simetri bilateral? Saya, Bu, tahu, Bu. Boleh. Kalda sangat bersemangat nih ya. Iya, Bu. Simetri radial itu dia bisa menggambarkan bahwa hewan ini memiliki bagian tubuh yang tersusun secara melingkar. Nah, kalau diambil dari garis yang melewati itu, mulutnya akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Contohnya itu, hewan ini hanya memiliki bagian oral atau puncak, dan juga bagian aboral atau dasarnya. Contohnya itu ada bintang laut. Lalu kalau simetri bilateral ini, dia menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya itu tersusun secara bersebelahan gitu dengan bagian lain. Jadi dapat diambil garis dengan cara memotong. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Kalda jawabannya. Untuk teman-teman, untuk anak-anak yang lain, boleh ya lebih bersemangat nih kayak Kalda nih, walaupun kita belajar online. Nah, Kalda terima kasih atas jawabannya. Ini sangat tepat gitu ya. Mungkin secara simpel, jadi simetri radial ini merupakan hewan yang terbagi menjadi beberapa bagian gitu. Jadi kalau bilateral ini, sedangkan pada hewan bilateral, mereka hanya terbagi menjadi 2 bagian. Next. Nah, selanjutnya adalah lapisan tubuh gitu. Setelah mempelajari simetri tubuh, kita masuk ke lapisan tubuh. Berdasarkan lapisan tubuhnya, animalia ini ada yang mempunyai 2 lapisan tubuh dan 3 lapisan tubuh. Kita sebut yang 2 lapisan tubuh ini sebagai dipoblastik gitu. Itu mereka terdiri dari ectoderm dan endoderm. Nah, selanjutnya pada tripoblastik ini mereka mempunyai 3 lapisan tubuh, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm gitu. Nah, di sini pada dipoblastik gitu ya, anak-anak lihat di sini ada mesoglea. Mesoglea ini merupakan lapisan sel juga, tetapi lapisan yang bukan sel gitu. Mereka juga ada di tengah ya. Next, Da. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, di animalia ini mereka terbagi menjadi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Kemudian mereka juga mempunyai banyak filum. Namun pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan menyampaikan mengenai materi pengantar animalia dan invertebrata serta 1 filumnya. Untuk sisa filum lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan masuk ke ciri vertebrata. Nah, ciri utamanya ini, invertebrata adalah tidak memiliki tulang belakang. Kemudian biasanya mereka juga memiliki rangka luar, dan otak hewan invertebrata ini kebanyakan tidak dilindungi oleh tengkorak. Next, Da. Oke, nah ini gambar apa sih anak-anak? SpongeBob, Bu. SpongeBob, Bu. Dan SpongeBob gitu ya. Ini merupakan film pertama yang kita bahas di invertebrata. SpongeBob, kalian kalau dengar kata atau saat menonton SpongeBob tuh ingatnya apa sih dari tubuh SpongeBob itu? Berpori, Bu. Pori-pori, Bu. Iya, Berpori, betul. Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih jawabannya. Boleh di next. Nah, SpongeBob itu termasuk porifera loh, salah satu film di invertebrata. Mereka ini kalau secara
apa ya, kita mungkin kenalnya sebagai terumbu karang gitu. Mereka ini hewan loh. Nah, porifera ini mereka menetap di dasar perairan laut. Kemudian mereka termasuk hewan diprobastik, di mana lapisan terluarnya kita sebut pinakosit dan lapisan dalamnya merupakan koanosit. Seperti namanya, porifera ini memiliki lubang-lubang kecil dan porifera termasuk hewan hermafrodit atau bisa menghasilkan 2 jenis sel gamet dalam tubuhnya. Next. Selanjutnya ada struktur tubuh porifera. Boleh di next. Nah, di sini ada ostium dan osculum gitu. Ini osculum merupakan tempat masuk dan keluarnya air. Kemudian ada mesoglea yang seperti tadi sudah dibahas, dia merupakan lapisan gelatin di antara epidermis dan sel koanosit. Kemudian ada pinakosit, yaitu sel epitel pipi. Ada porosit, yaitu sebagai pengendali membuka atau menutup ostium. Selanjutnya ada koanosit atau sel leher untuk mencerna makanan, membantunya mencerna makanan nih. Selanjutnya ada amoebosit, yaitu untuk mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme. Lalu ada skleroblast, yaitu membentuk spikula. Kemudian ada spikula untuk menghasilkan bahan penyusun rangka. Selanjutnya ada spingokol, yaitu rongga bagian tengah tubuh porifera, dan osculum yang tadi sudah dibahas. Next. Selanjutnya adalah reproduksi. Nah, porifera ini bereproduksi bisa dengan 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. Nah, kalau seksualnya ini kan seperti yang sudah dijelaskan ya, kalau porifera ini hemafrodit, jadi mereka menghasilkan ovum dan sperma ini dalam satu tubuh. Nanti sel spermanya ini akan keluar menghampiri ovum, kemudian jika mereka sudah terjadi fertilisasi atau terjadi penyatuan, maka akan terbentuk zigot. Jika zigot ini kemudian zigot ini akan terus berkembang dan membentuk sebagai larva yang mempunyai flagel gitu ya di bawahnya. Kemudian larvanya ini akan menetap di salah satu substrat gitu. Kemudian setelah menetap di satu substrat, mereka akan tumbuh menjadi individu baru. Next. Nah, yang kedua adalah porifera bereproduksi secara aseksual gitu. Dengan aseksual ini pun mereka terbagi lagi menjadi 2 gitu. Nah, yang pertama mereka akan bereproduksi secara aseksual dengan menggunakan kuncup gitu ya. Kuncupnya ini biasanya tumbuh di bagian kaki gitu. Jadi nanti bagian kuncupnya ini bisa lepas dari tubuh utamanya gitu, kemudian akan menempel di substrat baru, kemudian menjadi yang baru nih seperti gambar di kanan. Nah, perlu diketahui juga kalau porifera ini memiliki tingkat reproduksi yang tinggi gitu. Jadi ketika salah satu bagian tubuhnya ini putus, mereka juga bisa beregenerasi menjadi individu baru. Nah, cara reproduksi aseksual ini merupakan gemul gitu ya. Jadi ini merupakan reproduksi yang dilakukan jika keadaan di sekitarnya ini tidak menguntungkan. Jadi kalau mereka sudah balik keadaan yang menguntungkan, maka gemul ini bisa menjadi individu yang baru. Next. Boleh kembali lagi nggak? Oke, sebelum ini Ibu akan mengarahkan kalian untuk menonton video dulu nih ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, tolong diamati ya.
Mohon maaf Ibu, suaranya belum keluar. Putus-putus ya? Belum ada suaranya Ibu. Ada suaranya, Bu. Oke, mungkin untuk mempermudah kalian bisa membuka link yang tertera di bawah ya, Ibu serahkan di grup WhatsApp. Ibu beri waktu 3 menit kali ya untuk mengamati videonya dulu. Baik, Bu. Baik, nah kayaknya walaupun terkendala, tapi kayaknya gambarnya masih terlihat jelas ya anak-anak. Untuk lebih lanjutnya nanti linknya akan Ibu kasih di grup, boleh bantu share screen lagi? Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya. Nah, ini link video yang tadi ya, nanti Ibu serahkan juga. Nah, secara singkat, tadi kan masih agak kelihatan gitu ya, anak-anak. Kira-kira nih, apa sih maksud dari video yang tadi Ibu kasih lihat ke kalian? Izin menjawab Ibu. Boleh, silakan Cindy. Ya, jadi dari video yang sudah ditayangkan tadi, terlihat ada seseorang yang sedang memberikan warna ke lingkungan poriferanya untuk membuktikan bagaimana porifera itu mendapatkan makanannya gitu, Bu. Dari yang sudah dilihat dari videonya, yaitu dengan cara menarik air melalui pori-pori di seluruh dinding tubuh mereka ke dalam rongga pusat. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa porifera yang memiliki lapisan tubuh itu yang berongga tadi dan cincin tentakelnya akan mengelilingi flagelnya gitu. Kemudian setelah terserap cincin tentakel sel kerah itu, lalu makanannya akan tercerna ke dalam vakuolanya. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Terima kasih jawaban Cindy, lengkap sekali gitu ya. Jadi, benar video tadi ini menampilkan cara bagaimana dari porifera itu makan. Jadi, tadi yang pertama ini mereka akan mengambil plankton atau plankton di sekitar lingkungan mereka di perairan itu. Kemudian nanti akan diambil oleh porinya, kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuhnya dan akan dibantu oleh koanosit atau sel leher untuk mencerna makanannya. Boleh next. Lagi. Oke, kita hampir mengakhiri kelas ini. Sebelum itu, Ibu akan melakukan kuis dadakan nih. Jadi, di porifera ini mereka terbagi lagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongia. Untuk masing-masing kelas ini boleh dijawab oleh satu orang dan Ibu berikan waktu 2 menit untuk mencari informasinya. Kemudian kalian jelaskan di sini ya. Oke, waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, ada yang ingin menjawab mengenai kelas dari porifera yang pertama ini? Izin menjawab yang kelas Calcarea, Bu. Boleh, silakan Windy. Saya, Bu. Iya. Kelas Calcarea itu memiliki spikula yang tersusun dari zat kapur dan memiliki tipe saluran air askonoid yang mana tubuhnya itu berbentuk silindris dengan panjang tubuh sekitar 2,5 cm. Nah, kelas ini tuh berada pada perairan Laut Dangkal, Bu. Oke, baik. Terima kasih Windy atas jawabannya. Tadi Putri mau jawab ya untuk kelas yang kedua. Iya, Bu. Untuk kelas Hexactinellida, dia itu memiliki spikula yang tersusun
dari zat kresik atau silikat dan memiliki tipe saluran air sikonoid. Pada kelas itu tubuhnya dapat mencapai hampir 1 meter laut dalam dengan kedalaman 100 Peronemus, Regarelasius, dan EU. Oke, baik. Mungkin Putri lagi terkendala sinyal, biar Ibu yang lengkapi jawabannya. Untuk kelas Hexactinellida ini, mereka memiliki spikula yang tersusun dari zat kresik atau silikat, dan memiliki tipe saluran air skinoid. Kemudian tubuhnya ini dapat mencapai panjang hampir 1 meter dan hidup di laut dalam dengan kedalaman 100 sampai 4.500 meter. Untuk kelas ketiga, ada yang ingin menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Inaya. Ya, untuk kelas Demospongia ini memiliki jumlah anggota yang paling banyak, Bu. Kemudian cirinya itu memiliki spikula yang tersusun dari zat kresik juga yang bercampur dengan protein maupun spongin, dan juga memiliki tipe saluran air sikonoid dan juga leukonoid. Kemudian ciri lainnya itu kelas ini bertubuh lunak karena tidak terdapat skeleton dan hidup di perairan laut dangkal. Contoh dari kelas ini ada Euspongia sp, Spongilla sp, dan juga Euplexaura antipathies, Bu. Baik, terima kasih jawabannya Inaya, sangat lengkap ya. Oke, next. Nah, ini hampir kelar gitu ya, hampir usai sudah pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, saya Boleh, silakan Cindy. izin bertanya. Jadi Ya. tadi kan kita sudah membahas tentang porifera. Nah, apakah porifera ini memiliki fungsi atau manfaat bagi manusia atau tidak gitu, Bu? Baik, terima kasih Cindy atas pertanyaannya, sangat bagus ya anak-anak. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, pastikan juga kita mengetahui apa manfaat dari pembelajaran hari ini gitu ya. Jadi sebenarnya untuk porifera sendiri mereka tidak terlalu memiliki banyak manfaat bagi manusia dan tidak terlalu banyak mengakibatkan mengakibatkan dampak gitu ya bagi manusia. Nah, adapun manfaat dari porifera ini salah satunya bisa dipakai sebagai sponge mandi gitu, khususnya pada spesies Spongia sp. Kemudian porifera ini juga bisa menjadi tempat hidup hewan-hewan di lautan gitu. Nah, kemudian nih sebelum kita menutup pertemuan, apakah pertanyaannya terjawab dengan jelas ini? Sudah cukup jelas, Ibu. Terima kasih, Bu Feni. Terima kasih juga Cindy atas pertanyaannya. Nah, sebelum menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan LKPD gitu ya, yang kalian jawab dan sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Boleh, silakan Putri. Jadi, simpulannya itu semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom animal itu merupakan organisme eukariotik multiseluler, tidak mempunyai dinding sel, dapat bergerak aktif, tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof, habitat darat dan akuatik, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual, Bu. Baik, terima kasih Putri atas simpulannya. Kemudian akan Ibu lengkapi lagi ya simpulan untuk hari ini, yaitu Kingdom Animalia dapat dikelompokkan berdasarkan simetri tubuh, lapisan tubuh, serta ada atau tidaknya tulang belakang. Kemudian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, Kingdom Animalia terdiri dari filum dengan 2 subfilum, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Kemudian subfilum Invertebrata terdiri dari filum Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Mollusca, Arthropoda, Mollusca, dan Echinodermata. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang diserahkan H-1 sebelum pertemuan selanjutnya. Kemudian kalian juga harus mencari informasi mengenai 2 filum lagi dari invertebrata, yaitu
Cnidaria dan Platyhelminthes gitu ya, yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan tutup kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Feni. Terima kasih Ibu Feni ya. Bagaimana ini observernya, silakan. Ya, baik Bu. Saya Agung Satya Budi izin mengomentari dari keterampilan bertanya dasar Bu. Nah, kalau menurut saya secara keseluruhan Feni ini sudah dalam bertanya dasar terlaksana sangat baik Bu. Nah, karena dari pertanyaan yang diberikan oleh Feni ini sudah mampu memberikan stimulus dan siswa merespon aktif berdasarkan pengetahuan awalnya Bu. Nah, juga membuat siswa ingin tahu lebih dalam terhadap materi yang akan diajarkan dengan cara aktif bertanya. Nah, kemudian untuk keterampilan bertanya lanjutnya ini, dalam pertanyaan yang diberikan sudah membuat siswa untuk berpikir lebih dalam atau lebih kritis dalam menganalisis pertanyaan yang diberikan kepada siswa, serta siswa merespon dengan jawaban yang baik dari hasil analisisnya, Bu. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi sudah baik ya untuk Feni. Ya, silakan yang berikutnya yang menjelaskan bagaimana. Terima kasih Agung. Ya, yang kemampuan menjelaskan, bagaimana keterampilan menjelaskan? Ini siapa nih yang observernya nih? Felana, Ibu, mestinya. Felana mana Felana? Felana? Felana nggak ada ya? Ya, siapa aja deh. Ada di Zoom, Bu, sepertinya jaringan. Oh ya, maaf ya, tadi sinyal saya agak jelek, Bu, maaf Ibu. Ya, silakan. Untuk keterampilan, kalau menurut saya selaku observer yang mengamati Feni, untuk keterampilan bertanya dasar dan melanjut itu sudah bagus Ibu. Feni sudah sudah dapat memancing keaktifan siswa dengan memberikan beberapa pertanyaan, lalu siswa pun juga sudah berani memberikan beberapa pertanyaan, dan Feni pun juga sudah mampu menjawabnya dengan baik dan benar, Ibu. Kurang lebih seperti itu, Bu, kalau sepengamatan saya. Kemampuan menjelaskannya bagaimana nih, kemampuan menjelaskan? Kalau kemampuan menjelaskannya sepengamatan saya itu sudah baik, Ibu. Dan kalau yang saya lihat, Feni sudah mampu menjelaskannya dengan baik, tidak bertele-tele, tidak terbelit-belit juga, sehingga siswa itu sudah mampu memahaminya dengan sudah mampu memahami dengan baik dan benar akan penjelasan dari Feni tersebut, Ibu. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih ya. Saya juga tadi lihat Anda sudah dari awal, kegiatan inti, kegiatan penutup sudah baik ya. Jadi misalnya berdoa, mengabsen siswa, mengenalkan apa itu yang akan diajarkan kepada siswa sehingga siswa tertarik dengan materi Anda ya. Ya, terima kasih ya Fani. Kita foto bersama dulu, boleh? Foto bersama dulu. Hari ini ada animalia, ada jamur ya, terus ada tumbuhan ya, ada tumbuhan juga ya tadi ya, saya lihat. Ya, silakan kita foto bersama, mudah-mudahan on-cam semua ya. 1, 2, 3, 4 ya, saya lihat 5 nih ya. 1, ya nih. Ya, mulai kelihatan nih Agung, Haifa ya, Salwa, Felana nggak kelihatan nih Felana. 1, Felana kelihatan nih. Felana 1, Dede yang kelihatan. 1,
2, 3, 4 ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk pertemuan pada hari ini ya. Minggu depan pertemuan berikutnya dan semoga siap